warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Hindun MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kontribusi Muhammadiyah dalam Pengembangan Pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia, NIM 201190059, dan rekan saya Windy Putri Agustin, NIM 201190064. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang awal munculnya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Sebagai sebuah gerakan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi dan kini hampir memasuki usia 100 tahun, telah banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Sehingga harus diyakini bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi dan perhatian cukup besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Lahirnya pendidikan Muhammadiyah yang modern tidak lepas dari sejarah. Pada dasawarsa terakhir abad ke-19, pemerintah Belanda memulai sistem pendidikan liberal di Indonesia. Pendidikan ini diperuntukkan bagi sekelompok kecil orang Indonesia. Sehingga tahun 1870 mulai tersebar jenis pendidikan rakyat, yang berarti juga diperuntukkan bagi umat Islam Indonesia. Perluasan pendidikan ke pedesaan yang diperuntukkan seluruh lapisan masyarakat baru dilaksanakan pada awal abad ke-20 dengan apa yang dinamakan etis politik. Sebagai akibat dari desakan kaum etis yang berorientasi humanitis agar pemerintah kolonial juga memulai memperhatikan rakyat bumi di negeri jajahannya. Pesatnya perkembangan pendidikan Muhammadiyah ini juga dibuktikan dengan beberapa sekolah yang tertua, yaitu Quick School Muhammadiyah Yogyakarta, Muallimin Muhammadiyah Solo Jakarta, Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, Zu'ama atau Zaimat Yogyakarta, Kuliah Mubalighin atau Mubaligot Sumatera Tengah, Tabligh School Yogyakarta, HIK Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang terakhir Wusto Muallimin. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, sekolah-sekolah yang dilaksanakan Muhammadiyah adalah sekolah umum dan juga sekolah agama. Pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah mempunyai andil yang sangat besar bagi bangsa dan negara, dan tentu saja menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diantaranya pertama, menambah kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui ajaran Islam. Yang kedua, melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah, ide-ide reformasi Islam secara luas disebarkan. Yang ketiga, mempromosikan kegunaan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, pada zaman kemerdekaan, sekolah Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada 4 jenis lembaga pendidikan yang dikembangkan, yaitu yang pertama sekolah umum, seperti SD, SMP, SPG, SMEA, dan SMKK. Yang kedua, madrasah-madrasah yang bernaung di bawah Departemen Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah, MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Yang ketiga, jenis sekolah atau madrasah khusus Muhammadiyah, yaitu Muallimin, Muallimat, sekolah tabligh, dan pondok pesantren Muhammadiyah. Yang keempat, perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk perguruan tinggi Muhammadiyah umum di bawah pimpinan Kopertis atau Dikbud, dan perguruan tinggi Muhammadiyah agama di bawah pembinaan Kopertis atau Departemen Agama. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Agustin, NIM 201190064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni mengenai peran atau kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah, yang akan saya jelaskan ini ada 2 sub, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan Muhammadiyah, yang kedua yaitu peran atau kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah, yang pertama mengenai tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita
nyari tujuan daripada pendidikan Muhammadiyah sendiri itu banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat dari jurnal ataupun buku ataupun yang lainnya itu pasti berbeda pendapat. Nah, di makalah kami itu juga ada beberapa tujuan. Saya akan menjelaskan bagian yang tujuan pendidikan Muhammadiyah itu yang dioperasionalkan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dengan menuangkannya dalam 5 kualitas output pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Yang pertama yaitu kualitas keislaman, yang kedua kualitas keindonesiaan, yang ketiga kualitas keilmuan, yang keempat kualitas kebahasaan, dan yang terakhir kualitas keterampilan. Nah, jadi dari kelima kualitas output ini itu memiliki berkesinambungan gitu kalau kita telah secara baik-baik gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya bisa teman-teman baca di makalah kami itu, karena kami sudah mencantumkan atau tertera di makalah kami mengenai tujuan daripada pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Lanjut yang kedua, yaitu mengenai peran atau kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kita ketahui bahwa pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkonsentrasikan kegiatan organisasi Muhammadiyah pada bidang pendidikan dengan yaitu mendirikan sekolah Muhammadiyah sejak tahun 1912. Nah, sekolah Muhammadiyah pada waktu itu mengajarkan agama Islam sekaligus pelajaran umum. Jadi teman-teman ya, salah satu kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan itu adalah mendirikan sekolah. Nah, sekolah Muhammadiyah nih. Jadi sekolah Muhammadiyah itu untuk ilmu-ilmunya itu mengajarkan tadi sudah saya sebutkan agama Islam, ada juga pelajaran umum. Tapi lebih difokuskan kepada pendidikan yang bersifat agama Islam. Nah, mungkin untuk selebihnya bisa teman-teman baca mengenai apa saja sih pendidikan yang harus ditegakkan untuk modal dasar membangun bangsa. Itu ada pendidikan akhlak, pendidikan individu, pendidikan sosial, dan lain sebagainya. Itu di makalah kami sudah tertera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.